Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peluang kelas 12 SMK. Ada beberapa poin juga yang akan saya sampaikan di video kali ini. Kalau gitu langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian. Di sini saya merangkum menjadi dua pengertian peluang, yaitu yang pertama, peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang adalah probabilitas, adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Yang kedua, peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, melainkan pada hal yang lebih kompleks seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lainnya. Jadi pengertian peluang itu sangat luas. Nah, yang kedua di sini ada manfaat belajar peluang. Apa aja sih manfaat belajar peluang itu? Yang pertama ada membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Yang ketiga untuk meminimalisir kerugian. Yang keempat digunakan di ilmu ekonomi. Dan yang kelima digunakan dalam ilmu psikologi. Jadi banyak sekali manfaat belajar peluang itu. Nah, yang selanjutnya adalah istilah yang sering digunakan dalam peluang. Yang pertama ada ruang sampel, yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua titik sampel, anggota dari ruang sampel. Dan yang ketiga kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, yang slide selanjutnya adalah rumus peluang. Rumus peluang di sini saya bagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada frekuensi relatif, adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Rumusnya yaitu frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian dibagi banyak percobaan. Nah, yang poin kedua, apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlahnya anggotanya ditulis sebagai NK dapat dicari dengan rumus PK sama dengan NK dibagi NS. Nah, di slide selanjutnya di sini ada contoh soal. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Ruang sampel S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya itu adalah 6 karena mencakup semuanya yang ada di ruang sampel tersebut. Yang lalu selanjutnya ada sisi dadu genap adalah 2, 4, 6. Terdapat 3 angka, maka NK ditulis K. Ditulis 3, maka PK sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 0,5. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kejadian-kejadian peluang. Yang pertama adalah kejadian majemuk, adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Nah, yang kedua kejadian komplement. Kejadian K komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian komplement yang dinyatakan K aksen memenuhi PK ditambah PK aksen sama dengan 1 atau PK aksen sama dengan 1 dikurang PK. Contoh soal, Anna bermain kartu bridge, kemudian diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang Anna mengambil kartu bukan AS. Bukan as. Nah, selanjutnya jumlah semua kartu bridge. NS sama dengan 52 karena semua jumlah kartu bridge adalah 52. Jumlah semua kartu as NK sama dengan 4. PK sama dengan 4 per 52 sama dengan 1 per 13. PK aksen sama dengan 1 dikurang PK sama dengan 1 per 1 per 13 sama dengan 12 per 13. Jadi peluang Anna mengambil bukan kartu as adalah 12 per 13. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.